Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 21 September 2023, teman-teman. Saya akan membahas saham-saham dan ISG. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita lihat sekilas bahwa ISG-nya masih rentang geraknya yang sama, masih belum bisa ngelewatin resistannya. Saya masih fokus ke saham-saham sektor ini, teman-teman. Sahamnya apa? Kita akan bahas bersama. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, seperti ini adalah kondisi dari ISG. Kita bisa melihat bahwa ISG hari ini tidak mampu melewatin resistannya kemarin ya. Jadi high-nya hari ini hanya di sekitar 7.022. Closing-nya pun IHSG berada di bawah angka psikologis 7.000 ya teman-teman. IHSG turun 0,29% atau 20 poin sehingga resistannya masih di 7.048. Berikutnya 7.060-an dan untuk supportnya ada di 6.980 dan 6.960. Rentang gerak dari IHSG-nya masih sama. Nah, penggerak dari ISG hari ini adalah seperti yang ada di layar nih teman-teman ya. Bahwasanya Big Four Banking secara umum diam di tempat ya, kecuali BNI yang naik tipis saja. Terus kemudian ada Gunung Bayan naik sedikit. Dominasi yang lain adalah pada turun ya, BMRI turun, Astra turun, AMRT, Unilever, United Tractor, GoTo, seperti itu pada turun. Yang naik signifikan yang mendorong kenaikan dari ISG adalah Unilever, IJPB, Kalbe Pharma, dan BRPT ya. Untuk TPIA masih bergerak tipis teman-teman. Kita lihat dulu untuk regional overall pada turun dalam nih teman-teman. Dow Jones 0,2, 1,5 dan 0,94 ya. Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Nikkei juga minus di atas. Nikkei, Hang Seng semuanya minus di atas 1%. Kemudian untuk Eropanya juga pada minus. Baik, kemudian saya berikan update untuk kondisi ini ya. Sebentar dulu, saya akan berikan update dulu untuk market luar, yaitu inflasi suku bunga Amerika yang dirilis tadi malam. Kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa tanggal 21. Keputusan tingkat suku bunga, teman-teman. Saya kecilkan dulu. Keputusan tingkat suku bunga ini adalah seperti ini. Tingkat suku bunga The Fed adalah tetap ya. 5,5 ini sesuai sebelumnya, sesuai kesepakatan dan juga sesuai perkiraan. Jadi masih tetap ya, sekitar Agustus September ini masih tetap untuk suku bunga, tapi tren suku bunga ini untuk The Fed masih tinggi ya teman-teman, sehingga ini masih menjadi ganjalan di market ya, karena ya kita tahu harga komoditas sendiri juga naik ya. Nah ini kita lihat rilis suku bunga tadi malam membuat marketnya merah semuanya. Nah kita lihat VIX kecemasan marketnya. Ini indeks VIX, namun sayang kok loadingnya lama ya teman-teman. Saya nggak bisa baca. Baik, kita sampaikan dulu aja. Jadi inflasi Amerika, maksud saya suku bunga Amerika yang masih cenderung tetap ini teman-teman. Ya ini seperti ini. Tapi kalau kita lihat bisa jadi memang karena harga bahan bakar ya, fuel yang masih tinggi hitungannya, karena ini bisa mendorong terjadinya inflasi. Kalau inflasi yang berlebihan, biasanya obatnya salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, nanti biasanya kaitannya dengan market sahamnya menjadi kurang diminati karena orang akan mengalihkan investmentnya lebih ke sektor yang kurang berisiko, yang less risk seperti itu. Risikonya lebih kecil tapi returnnya lebih tinggi, yaitu ya
USD ya teman-teman, kira-kira begitu. Nah ini VIA kecemasan pasar tadi malam mengalami peningkatan. Harga minyak ini komoditas ya, ini masih di kisaran 88 ya. Memang mengalami penurunan dari sebelumnya di sekitar 91. Ini di 88. Harga coalnya masih di kisaran 160. Untuk natural gasnya masih sama ya. CPO masih sama di area-area support sebelumnya. Ini penting ya, kalau kita lihat ini 3675 ringgit ini adalah support dari CPO. Kemudian untuk tim nikel juga disupport nih. Timahnya masih jalan di tempat. Baik, akan saya bahas teman-teman saham-saham apa saja yang mana saya masih fokus ya. Jadi tanggal 26 September ini mulai berlakunya bursa karbon ya teman. Bursa karbon di mana itu nanti perusahaan-perusahaan yang berkontribusi positif terhadap ini ya, istilahnya lingkungan begitu dalam beroperasi, tentu bisa mendapatkan kredit karbon yang positif, kira-kira begitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang dalam usahanya dia bisa memberi kontribusi polutan, maka perusahaan itu mungkin diharuskan untuk melakukan langkah-langkah lain ataupun membeli kredit karbon dari perusahaan yang surplus. Nah, kondisi itulah yang membuat akhir-akhir ini sektor-sektor ini yang saya bahas ini masih sangat-sangat menggairahkan, kira-kira begitu. Jadi jangan pernah bosan, bahasan saya masih akan seputar sektor itu. Saya tidak seperti trader, maksud saya konten kreator yang lain yang istilahnya membahas yang nggak saya beli, kira-kira begitu. Jadi sebagian besar yang saya bahas ini lebih banyak yang saya minati, walaupun nggak semuanya saya beli, tapi setidaknya ada potensi untuk saya beli. Setidaknya masuk ke watchlist saya. Walaupun ada beberapa saham yang request teman-teman, sehingga saya masih tracking di saham ini. Oke teman-teman, jadi saham-sahamnya apa aja? Kita akan mulai bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah BRPT. BRPT ini kalau catatan saya simpel aja kok. Ini saham masih mendapat katalis positif, apalagi anak usahanya kan juga mau IPO ya, Oktober kayaknya ini. Jadi Barito Pacific, anak usahanya Barito Renewable Energy. Jadi ini memang pas sekali dengan tema sekarang ya, sektor-sektor yang terkait renewable energi. Nah ini masih jadi catatan saya dan ini saham masih bagus pergerakannya. Nah kalau kondisi begini kira-kira gimana? Kalau saya pribadi, sekedar sharing aja, saya adalah buy and hold ya. Ada holdnya, ada buy-nya, ada holdnya dan ada tradingnya, seperti itu. Kenapa? Karena volatilitas saham-saham sekarang apapun itu cukup tinggi. Jadi sayang kalau kita nggak manfaatin volatilitasnya. Tentu ini nggak cocok untuk semua orang. Cocoknya adalah yang memiliki waktu, kira-kira begitu ya. Nggak cocok untuk semua orang ya, style trading seperti ini. Style trading cepat 1-2 hari keluar, kira-kira begitu. Ya wajar karena kalau kita lihat volatilitasnya juga BRPT termasuk tinggi ya. Dan ini juga berada di puncak juga. Nah untuk BRPT ini ya jelas saat ini kita menunggu retracement lah, kira-kira begitu. BRPT sendiri ini 1523 ini adalah merupakan resistan. Jadi ini dekat-dekat dengan resistan. Saya akan cenderung mencari support intraday-nya dan baru kemudian akan masuk di intraday, mungkin saya jual di sore hari, kira-kira begitu. By the way, ini hari ini bisa menaikkan reratannya, teman-teman. Reratannya kalau kemarin di 1440-an, sekarang udah bermain lebih tinggi di 1480-an, teman-teman. Ya, resistan masih di 1500 sampai 1530 untuk BRPT, dan ini hampir break resistannya lagi di 1530 tadi. BRPT sendiri saya lingkarin ya, asingnya 3 hari masuk terus, jadi saya kasih bintang, saya catat tersendiri. BRPT asingnya masih masuk terus dan mendapat angin segar dari dari stimulus terkait renewable energy dan juga karena anak usahanya juga mau IPO.
Kemudian adalah PGO ya, Pertamina Geothermal Energy, asingnya hari ini masuk juga, sama juga ini renewable energy juga. Sebentar saya tambahin untuk BRPT asingnya tadi volumenya biasa aja ya. Nah kemudian untuk PGO ini asingnya masuk kemarin tapi net sell. Namun demikian untuk hari ini volumenya sih biasa aja. PGO juga sama ya teman-teman, hampir saya masuk setiap pokoknya rutin banget saya masuk di PGO ini dan stylenya trading masih sama. Jadi saya akan sangat sayang kalau saya nggak ikut trading pada saham yang volatilitasnya tinggi. Hari ini juga masih 3 hari ini juga masih konsolidasi di area-area dekat resistannya. Masih tetap sama, resistan ada di 1500, 1600 sampai 1645. The sky is the limit, lagi dapat stimulus renewable energy, jadi saya masih terus pada saham ini teman-teman. Kemudian Arko ya, Arcora Hydro renewable energy dari ini apa? Hydro ya, PLTA lah kira-kira begitu. Ini juga kena dorong juga dari sentimen positifnya ya teman-teman. Hari ini malah all time high di 855 ya. Stylenya masih sama. Saham-saham seperti ini stylenya adalah kita tunggu ketika terjadi koreksi, kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kita akan ukur dulu supportnya dia. Oke, supportnya dia kalau dari yang terdekat ini teman-teman ada di 817, kemudian 8795 ya untuk Arcora Hydro. Arcora Hydro kita cek dulu ya. Volume hari ini kenceng dan asingnya juga sudah 4 hari ini masuk teman-teman. Kemudian KIN hari ini asingnya masuk, volume hari ini juga di atas rata-rata, KIN-nya juga bergerak semuanya ya teman-teman. KIN oke, hari ini juga ngebentuk new high lagi. Jadi kalau sudah ngebentuk new high lagi ya kita tunggu retracement-nya aja, karena nggak mungkin barang nggak ada retracement, nggak mungkin. Ini juga barang lama, sering banget saya bahas. Supportnya ada di 910 ya, support sebelumnya, resistan sebelumnya. Kemudian 835 ya untuk KIN. Baik, kemudian akan saya bahas berikutnya adalah TPIA ya. TPIA weekly juga bagus banget, ini barang resistan 2780. 2780 ya, kita tunggu retracement aja karena sama-sama juga ini barang juga melaju juga ketemu resistannya. Jadi kita tunggu retracement-nya saja untuk ini barang. Volume cukup oke dan asingnya juga luar biasa. Jadi ini saya lingkarin juga karena ini luar biasa kondisinya ya. Oke baik, kemudian adalah Raja teman-teman, ini terkait energi. Gas kira-kira seperti itu ya. Raja asingnya hari ini masih net sell. Sedikit ada kenaikan volume ya untuk Raja, akan kita tengok dulu teknikalnya. Ya Raja cukup oke ya teman-teman, dia bisa retest 50 retracement, resistan sebelumnya 1025 ya. Oke, kita lihat dulu 1025, ya pas dia di 1025 ya. Kemudian resistan berikutnya ada di 1070. Baik, kemudian saham ini saya bahas juga kemarin, Unilever, di mana ini adalah hari ketiga dari kenaikannya. Namun sebenarnya kalau dari sinyalnya udah hari keempat ya teman-teman. Nah, hari ini resistan 3665 berhasil dilewatin, kemudian resistan 3800 juga hampir dites. Jadi perhatikan 3800 resistan, berikutnya 3900 adalah merupakan resistan dari si Unilever, di mana asingnya 3 hari ini sebenarnya banyak masuk, namun hari ini asingnya net sell lagi teman-teman. Dengan volume hari ini di atas rata-rata teman-teman. Baik, kemudian adalah ICBP teman-teman. Berikutnya di ICBP hari ini dia rebound dari area 10.900-an ya. Ada resistan berikutnya di 11.300 teman-teman. Ini kalau kita lihat dalam tren besar ini ya teman-teman.
Kalau kita lihat dalam tren besar ini, kalau kita lihat dari tren ini ya teman-teman, ini dia mengalami rebound, resistan yang harus kita perhatikan di 11.300, itu adalah untuk ICBB. Baik, kemudian Mayor secara pergerakan juga sebenarnya ngikutin consumer yang lain juga, namun hari ini masih belum percaya diri 2 hari ini ya. Ini ada resistan di 2564 ya. 2564 untuk Mayor, volumenya masih biasa, di mana dominasi asingnya masih net sell teman-teman. Baik, kemudian adalah WIM, Wismillah Kinti Makmur, di mana asing 2 hari ini net buy kecil. Namun kalau kita lihat nih dari tanggal 12 September ini asingnya sudah mulai mendominasi. Volume masih biasa saja ya teman-teman untuk WIM. Seperti ini pergerakannya sangat-sangat ngikuti trennya ya. Jadi tren ini bisa menjadi supportnya beberapa kali sampai akhirnya kemudian dia melaju kencang nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat weekly-nya oke banget, monthly-nya oke banget, dan ini adalah all time high sehingga settingnya adalah buy on weakness. Nah, kita lihat ini udah 2 hari ini kenceng banget, jadi biasanya perlu ada namanya konsolidasi ya, consolidation after break ya. Pergerakan yang lebih bagus adalah pergerakan naik yang ada konsolidasi. Baik teman-teman, berikutnya adalah MAPI. Kita tengok pergerakan dari MAPI hari ini yang cukup oke dalam weekly-nya ini oke. Dalam daily-nya, nah MAPI ini mengikuti pergerakan dari Fibonacci bahwa koreksi dalam kenaikannya, koreksinya hanya sampai 38 retracement. Cukup terjaga di area itu teman-teman. Ini juga mencoba untuk naik lagi dan ada resistan 1897 atau 1900-an kira-kira gitu. Tadi udah dites, namun demikian masih belum mampu melewatinya. Jadi kuncinya ini harus bisa kembali lagi ngelewatin resistan 2080 untuk berpotensi naik lebih tinggi teman-teman ya. Ini adalah untuk MAPI. Nah, kita tengok mapanya sebenarnya masih sama pergerakannya, koreksi-koreksi juga masih tipis, terjaga tidak melewatin 761. Baik teman-teman, kemudian adalah ACES, di mana beberapa hari yang lalu dia kan sempat tinggi, namun demikian ternyata dia ketemu area resistan sebelumnya teman-teman. Untuk ACES ketemu area resistan sebelumnya, bertahan di area resistan sebelumnya ya, di kisaran dekat-dekat di 800-an ya, kira-kira begitu. Monthly-nya, nah dia ternyata di monthly itu, di weekly-nya jelas sekali bahwa sekarang dia ada di 50 retracement. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, 50 retracement ini biasanya cukup sakral, artinya cukup alot, bisa terjadi cukup alot di situ. Untuk ACES kita lihat asingnya masih sangat mendominasi ya, masih dominasi ya, banyak net sell-nya seperti itu. Baik, kemudian BBNI 9.600 closing hari ini, 2 hari ini asingnya masuk ya. BBNI bagaimana pergerakannya? Kalau kemarin perbankan pada banyak yang bergerak, BBNI cukup oke ya. Ini juga udah dekat-dekat resistan ya teman-teman, seperti bahasan kemarin 9950. BBNI secara pergerakan oke. Beberapa banking gimana? Kita cek dulu. Banking yang lainnya ya masih sama, tapi Bank Mandiri ini retracement 2 hari sudah ya. Kemudian BBRI malah turun lagi. Kemudian BBCA juga masih dalam rentang gerak yang sama. Nah, sekarang BNGA menuju supportnya di 1700-an teman-teman. Bukan di 1700, sebentar. Ternyata 1670 ya, 1670. Baik, kemudian kita tengok dulu saham terkait telekomunikasi. Excel yang mana kemarin sebenarnya cukup oke. Namun ternyata hari ini masih jalan di tempat ya teman-teman. Ada resistan dia di 2390 ya, 2390. Excel kita lihat dulu asingnya Excel oke ya.
Asingnya Excel banyak masuk. Volumenya masih biasa aja teman-teman. Baik, kemudian update untuk TKIM 2 hari ini asingnya masih masuk terus 3 hari ini. Volumenya ketika terjadi retracement ini volumenya adalah kecil untuk TKIM. Nah, TKIM terjadi retracement ya. Mau naik terus kan nggak mungkin ya teman-teman. Nggak mungkin satu saham akan naik terus. Jadi perlu adanya koreksi. Ya, perlu adanya koreksi. Coba kita ukur dulu koreksinya. Kita pakai ini kayaknya. Kita pakai ini aja bisa. Kalau dari sini supportnya dia ada di 9175 teman-teman untuk TKIM. Kemudian INKP juga sama ya, mengalami retracement, mengalami koreksi. Nggak mungkin naik terus, nggak mungkin. Kita gunain weekly aja, mungkin gambarnya lebih jelas. Oke, weekly ada resistan dia di 11.600, 11.700 INKP. Volumenya kecil ya, 2 hari ini AC-nya masih net sell ya. Baik teman-teman, berikutnya saham minyak tadi kan saya sampaikan terkait minyak dari 92 harganya 91-an sekarang 88 ya. Kita lihat harga, kita lihat dulu technical saham-saham yang terkait minyak ya. Medco hari ini asingnya masuk ya. Volumenya masih stabil. Nah, kita lihat untuk Medco. Medco mengalami retracement. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ya, teman-teman. Ini saya tunggu-tunggu Medco. Hari ini saya belum masuk sih, karena saya coba antri di 1440-an. Kira-kira begitu. Saya tunggu dulu di situ. Saya tadi hampir masuk, tapi kok besok aja deh, kira-kira begitu. Kita lihat kondisi. Kalau nggak dapat ya sudah, kita lihat dulu. Pokoknya supportnya 1440 karena hari ini break 1540 ya. Medco. Kemudian Elsa juga sama, mengalami koreksi retracement, supportnya 410. 410 sudah mantul teman-teman. Berikutnya 393. Ini sama sih bahasannya dari kemarin-kemarin juga masih terkait itu. Baik, kemudian Akra juga mengalami koreksi, supportnya yang harus kita perhatikan 1450. Break dari 1450, targetnya ke 1370 ya teman, 1370. Baik, kemudian AMMN ini kemarin memang sempat bergerak ya 2 harian lalu, tapi masih belum percaya diri juga. Nah, untuk supportnya teman-teman ada di 4970. 4970 yang harus kita perhatikan untuk support dia ya. Baik, kita cek berikutnya MITI, di mana hari ini ternyata masih lanjut naik. Saya nggak punya barangnya juga, cuman dulu sering trading ini barang. Naik retracement kemarin sempat di 23,6, sempat naik lagi retracement. Sorry, konsolidasi sebentar baru hari ini lanjut naik. Kita tengok dulu untuk asingnya hari ini net buy, tapi ya masih kecil kira-kira begitu. Volumenya sedikit di atas rata-rata kali ini teman-teman. Baik, kemudian kita tengok dulu saham ayam. Kalau tadi sih pergerakannya bagus ya. Java kita perhatikan teman-teman sudah sampai di target koreksinya untuk Java ya. Java break dari 38 nih, retracement targetnya ke 61, di mana di sini juga ada demand area ya. Ya supportnya 1170 lah kira-kira begitu. Ini hari ini sedikit mantul dari support. Kemarin juga sudah mulai mantul. Ya kita perhatikan untuk pergerakannya dari si Java ya teman-teman. Asingnya masih hari ini net sell tipis. Nah, kita lihat dulu temennya Java ya, itu Cepin. Cepin masih ya mirip-mirip juga pergerakannya. Mulai rebound begitu, tapi kalau 61-nya sih supportnya sebenarnya di 4821. 4821 ya, belum nyampe di situ sudah mulai sedikit rebound. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Saham-saham yang saya bahas ini adalah sebagian besar adalah saham-saham yang mana saya fokus ya.
Kaitannya adalah industri terbarukan dan energi. Beberapa saham itu secara teknikal masih bagus ya. Jadi kita ngapain harus ganti-ganti saham kalau saham itu juga sebenarnya masih on track dan nggak mungkin memang dia akan naik terus. Jadi perlu adanya retracement ya. Perlu adanya koreksi karena kalau naik terus nggak mungkin, pasti akan ada koreksi. Nah saat ini ya mungkin bagi teman-teman yang belum sempat memilikinya, itu saat yang tepat adalah ketika marketnya sedang nggak bagus, ya regionalnya sedang nggak bagus, kira-kira begitu. Sebenarnya market itu kan teman-teman tahu sendiri, kalau yang pegang barang harapannya naik, kalau yang nggak pegang barang harapannya turun supaya bisa nyaduk gitu. Tapi jangan lupa kalau mau nyaduk pilihannya adalah saham-saham yang tepat ya, karena kalau saham nggak tepat, walaupun dia terbilang secara nominal murah, tapi dia nggak gerak-gerak gitu. Ya, kira-kira begitu. Karena memang tidak ada pendorong. Dulu pernah saya bahas kenapa saham itu bergerak terus, kenapa naik terus. Ya bahasanya juga sebenarnya kan juga terkait saham-saham ini juga. Kenapa BRPT naik terus? Kenapa TPIA naik terus? Kenapa Seger naik terus? Ada alasannya, saya pernah ngebahas di channel saya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya Mis Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.